Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa sih data visualisasi, runtutannya, hingga pada akhirnya nanti kami akan menjelaskan, memperlihatkan bagaimana data visualisasi dalam bentuk dashboard. Nah, sepanjang perjalanan ini, nanti kami akan jelaskan beberapa hal tentang data visualisasi. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan di tim kami ada beberapa personal. Jadi ada Anissa Nurfadila, ada Kinta Putri Syakira, ada Sarah Mutia Rahma Anggraini, dan saya sendiri Didin Sadudin El Said. Baik, nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa data yang akan kita olah atau data yang akan kita ambil di sini, saya ambil dari Kaggle, dataset flights dari kaggle.com. Jadi dataset itu apa sih? Dataset adalah penjelasan tentang kumpulan, bukan, maksudnya dataset adalah kumpulan data yang terkumpul dalam file atau table. Nah, dalam tugas kali ini, data yang kami gunakan itu data flight. Data flight itu data yang dalam lingkup perjalanan pesawat seperti itu. Jadi sebelum data yang kita ambil dari Kaggle itu tidak bisa langsung kita gunakan. Jadi harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi semua tabelnya harus penuh. Jadi harus penuh itu kita melakukan proses yang namanya data cleansing terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, data yang kami pakai itu data flight. Jadi di dalam data flight ini ada beberapa kolom, yaitu travel code, dengan namanya kita tahu bahwa ini kode travelnya, user code, kode dari pengguna, setiap pengguna yang melakukan perjalanan untuk mengaitkan perjalanan dengan informasi pengguna. Kemudian ada table from dan to. Jadi sesuai artinya ya. Ini dari mana pesawatnya berangkat dan kemana tujuan pesawat tersebut. Lalu ada flight type. Flight type-nya itu ada 3 jenis dalam data ini. Ada premium, ada first class, dan ada yang ekonomi. Kemudian price, harga setiap penerbangan. Ada time, yaitu waktu penerbangannya. Ada agensi, informasi tentang agensi penerbangan yang menyelenggarakan perjalanan tersebut. Ada date, menunjukkan kapan perjalanan itu. Lalu ada distance, yaitu jarak tempuh dari perjalanan. Seperti itu. Itu kolom yang akan kita olah dalam tugas kali ini. Oke, selanjutnya untuk proses selanjutnya selanjutnya adalah proses pembuatan dari visualisasi data. Nah, jadi visualisasi data itu adalah proses menerjemahkan data yang kompleks, memiliki volume tinggi, dan juga berbentuk numerik dengan memanfaatkan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta yang merepresentasikan data dengan visual yang lebih mudah dipahami. Nah, dari elemennya tersebut ada yang namanya itu DAX. DAX itu singkatan dari Data Analysis Expression, merupakan bahasa pemrograman formula yang digunakan dalam berbagai platform analisis data. Untuk platformnya ini kita menggunakan Power BI. Jadi, kalau misalnya di dalam Power BI ini dapat memberikan berbagai kemudahan. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Jadi, antarmuka dari Power BI ini dirancang dengan baik dan bersifat intuitif, sehingga pengguna mudah membuat visualisasi data tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang mendalam. Lalu yang kedua, koneksi ke sumber data yang luas. Jadi Power BI ini mendukung konektivitas ke berbagai sumber data, termasuk dari database, file Excel, sumber data cloud seperti Azure, terus juga SharePoint, dan layanan lainnya, sehingga memudahkan integrasi data dari berbagai platform. Terus yang ketiga, transformasi dan pembersihan data. Jadi Power BI ini menyediakan alat-alat yang kuat untuk mentransformasikan dan membersihkan data yang sebelumnya itu kita lakukan proses visualisasi.
Nah, yang keempat adalah fleksibilitas dalam visualisasi. Jadi Power BI ini menawarkan berbagai jenis visualisasi yang dapat disesuaikan dengan grafik batang, terus juga diagram lingkaran, peta, dan visualisasi interaktif lainnya yang paling sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu yang kelima itu integrasi dengan Microsoft Excel. Yang keenam, pembaruan data secara otomatis, yang dimana Power BI ini memungkinkan untuk pembaruan data secara otomatis dengan jadwal yang ditentukan pengguna, sehingga memastikan bahwa visualisasi sesuai mencerminkan data terbaru. Lalu, untuk Power BI ini juga mendukung fasilitas untuk memberikan laporan dan dashboard dengan pengguna lain secara mudah. Selain itu, laporan dan visualisasinya ini dapat dengan cepat dipublikasikan juga di cloud melalui Power BI Service. Next. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana implementasi dalam DAX di platform Power BI. Untuk penerapan DAX yang pertama adalah DAX untuk membandingkan harga antar agensi untuk membantu calon penumpang dalam memilih opsi penerbangan yang ekonomis. Untuk rumusnya sendiri adalah rata harga per agen sama dengan average value flight agency, lalu dikalkulate average flight price. Dari visualisasi ini kita dapat membandingkan harga antar agensi untuk membantu calon penumpang dalam memilih opsi penerbangan yang ekonomis dan lain-lain. Untuk visualisasinya ini kita menggunakan tabel. Selanjutnya ada DAX untuk menganalisis tren penerbangan dan memprediksi faktor-faktor kenaikan maupun penurunan total penerbangan. Untuk rumusnya, total flight 2023 sama dengan calculate sum flight price year flight date sama dengan 2023, karena kita hanya memfokuskan pada tahun 2023. Visualisasi total penerbangan dari tahun ke tahun memungkinkan kita untuk menganalisis tren penerbangan dan memprediksi faktor-faktor kenaikan maupun penurunan total penerbangan yang mempengaruhi penjualan. Nah, visualisasinya ini kita menggunakan chart. Selanjutnya, ada DAX untuk menentukan total flight total penerbangan. Jadi rumusnya adalah total flight sama dengan count flight travel code. Jadi kita menghitung jumlah kolom yang ada di travel code di file flight. Untuk visualisasinya kita juga menggunakan card. Selanjutnya ada DAX untuk menentukan penerbangan dari tahun 2019 hingga 2022. Nah, jadi tadi itu kan hanya memfokuskan di tahun 2023. Nah, untuk yang ini kita memfokuskan dari tahun 2019 hingga 2022 menggunakan card juga. Jadi rumusnya adalah total flight 2019 hingga 2022 sama dengan calculate sum flight price year flight date lebih sama dengan 2019 dan year flight date kurang dari sama dengan 2022. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada rata waktu penerbangan. Nah, DAX ini itu digunakan untuk menghitung berapa rata waktu penerbangan dan untuk menentukan rata waktu penerbangan yang berfungsi agar para calon customer ini nantinya tahu bahwa berapa sih rata-rata waktu penerbangan tiap agennya maupun jenisnya dan kelasnya. Nah, untuk DAX-nya sendiri itu rata waktu penerbangan sama dengan average data flights kemudian menggunakan column time. Lanjut. Nah, di sini ada membuat sum of price lalu tambahkan flight type. Visual ini digunakan untuk mengetahui bahwa rata-rata harga di tiket ekonomi ini secara keseluruhan sebanyak 51,01 million. Begitu juga jika diklik tanda panah yang ke bawah itu akan ada beberapa tipe, yaitu ada 2, premium dan first class, di mana jika diklik salah satunya akan berbeda juga hasil dari rata-rata harga tiketnya. Lanjut.
Kemudian ada total penjualan berdasarkan lokasi atau total sales. Nah, total sales ini digunakan untuk mengetahui semua total penjualan di semua penerbangan. Untuk DAX-nya sendiri itu total penjualan berdasarkan lokasi sama dengan sum X, values, data flights, kemudian menggunakan kolom agensi. Lalu calculate, kemudian sum, menggunakan data flights, dan menggunakan kolom price. Lanjut. Nah, ini ada total penerbangan bulanan. Total penerbangan bulanan menunjukkan berapa total penerbangan di tiap bulannya, dan di situ terdapat dua agen penerbangan. Untuk DAX-nya sendiri, yaitu total penerbangan bulanan sama dengan count rows, difilter, kemudian data flights. Nah, karena ini total penerbangan tiap bulanan atau per bulan, menggunakan month, kemudian data flights, lalu menggunakan kolom date, sama dengan month, lalu menggunakan today. Lanjut. Nah, di sini bisa terlihat jelas, yaitu total customer, di mana visual ini berfungsi agar customer nanti mengetahui seberapa banyak customer yang menggunakan penerbangan per agennya, mungkin per jenisnya maupun per kelas flight-nya. Nah, untuk DAX-nya sendiri, yaitu total customer sama dengan distinct count, menggunakan data flights, lalu menggunakan kolom user code. Lanjut. Oke, berikut adalah dashboard dari kelompok kita. Jadi ada dashboard Sky Search. Jadi dari dashboard ini menunjukkan kalau misalnya kita dari pengolahan DAX di dalam Power BI ini membawa dampak signifikan dalam pengolahan dan penyajian data. Nah, DAX ini memberikan kekuatan analisis yang tinggi dengan kemampuan untuk membuat perhitungan dan metrik custom. Jadi kan dari dataset, lalu dilanjut ke Power BI. Nah, Power BI ini memberikan platform visualisasi yang intuitif dan juga responsif. Kita mudah untuk mengkomunikasikan ide dan temuan secara efektif kepada audiens yang mungkin juga tidak memiliki latar belakang analisis data. Sehingga integrasi dari DAX dalam Power BI tidak hanya meningkatkan efisiensi analisis data, tetapi juga menghadirkan solusi visualisasi yang powerful dan juga user-friendly. Oke, next. Oke, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.